Sekitar 7,1 juta warga Jakarta sudah memilih gubernur dan wakilnya 15 Februari lalu. Mereka harus punya nafas panjang karena Pilgub Jakarta diprediksi bakal berlangsung 2 putaran. Tapi tahukah Anda berapa gaji seorang gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Serta apa tantangan mereka dalam 5 tahun mendatang? Berikut fakta dan datanya. Provinsi DKI Jakarta memang istimewa. Pasangan manapun yang menang akan mengelola anggaran daerah super jumbo. Mereka juga memperoleh berbagai tunjangan dan fasilitas bernilai puluhan miliar rupiah per tahun. Tapi tantangannya juga tidak mudah. Sederet persoalan menanti gubernur dan wakil gubernur terpilih. Lalu berapa sih pendapatan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Gajinya memang kecil di bawah upah minimum Provinsi DKI malahan. Gaji gubernur DKI 3,2 juta rupiah. Adapun gaji wakil gubernur 2,6 juta rupiah. Tapi gubernur akan mendapat tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sedangkan tunjangan wakil gubernur 4,3 juta rupiah. Selain itu masih ada biaya penunjang operasional sebesar 0,13% dari pendapatan asli daerah. Komposisinya 60% dari 0,13% untuk gubernur, 40%-nya untuk wakil gubernur. Sekedar diketahui, pendapatan asli daerah Jakarta tahun 2016 sebesar 37,43 triliun rupiah. Lalu berapa biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Pendapatan asli daerah atau PAD DKI Jakarta pada 2016 sebesar 37,43 triliun rupiah. Artinya biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sebesar 0,13% dari PAD, yaitu 48,66 miliar rupiah. 60%-nya untuk biaya operasional gubernur yaitu 29,20 miliar rupiah per tahun. Dan biaya operasional untuk wakil gubernur 19,46 miliar per tahun. Masih ada tunjangan lainnya. Bagi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta disediakan rumah dinas beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaannya. Juga ada mobil dinas yang disediakan Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD DKI Jakarta berupa Toyota Land Cruiser atau Toyota Lexus. Dan orang nomor 1 serta nomor 2 di DKI Jakarta tidak perlu pusing memikirkan perawatan rumah juga biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Semua ditanggung Pemprov DKI. Biaya kesehatan mereka pun ditanggung. Sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta berhak mengangkat dan memberhentikan wali kota dan wakil wali kota sesuai aturan yang berlaku. DKI 1 dan DKI 2 juga memiliki hak protokoler untuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan dan berhak mengepalai 25 badan usaha milik daerah BUMD serta merombak direksinya. Beberapa BUMD milik Pemprov DKI Jakarta diantaranya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Pembangunan Jaya, Bank DKI, PT Kawasan Berikat Nusantara, Rumah Sakit Haji Jakarta, serta PT Mass Rapid Transit Jakarta. Gubernur Jakarta terpilih akan memimpin lebih dari 10 juta jiwa. Jumlah penduduk lelaki dan perempuannya lumayan berimbang. Namun yang menjadi tantangan 5 tahun ke depan, sebagian diantaranya di bawah garis kemiskinan ataupun menganggur. Data 2016, jumlah penduduk miskin ada lebih dari 412.000 orang. Adapun yang berada di garis kemiskinan hampir 460.000 orang. Sementara angkatan kerja di DKI Jakarta ada 5,31 juta orang, 5,77% diantaranya adalah pengangguran. Lalu bagaimana target pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada 2017? Gubernur terpilih ditantang untuk meneruskan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang pada 2016 tumbuh sekitar 25 kali dari pendapatan Papua. Pertumbuhan ekonomi Jakarta juga selalu di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Bila di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi antara 5,9 sampai 6,3%, maka di 2017 diharapkan target 6,4 sampai 6,8% bisa terpenuhi. Begitupun dengan pendapatan asli daerah. Di 2016 realisasi PAD 39,3 triliun rupiah dan di 2017 Pemprov DKI mematok target 41,49 triliun rupiah. Menko Perekonomian Darmin Nasution berharap kepala daerah hasil pilkada serentak ini tidak hanya memperhatikan persoalan investasi, tapi juga menumbuhkan inovasi agar ekonomi bisa tumbuh tanpa tergantung pemerintah pusat.
Sementara di bidang pendidikan, Gubernur terpilih menghadapi fakta angka partisipasi murni pendidikan sekolah menengah atas dan sederajat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat pada 2016 masih di bawah rata-rata nasional. Adapun bila dirata-ratakan, APM pada SMA dan sederajat di Jakarta periode 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan. Dari 49,91% pada 2011 naik menjadi 59,04% pada 2015. Sementara APM pada SD dan sederajat di DKI pada 2011 sebesar 90,26%. Ini meningkat pada 2015 menjadi 96,91%. Adapun APM pada tingkat SMP dan sederajat pada 2011 69,66%, naik menjadi 80,2% pada 2015. Angka partisipasi murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Jika angka partisipasi murni sama dengan 100, artinya seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Berdasarkan quick count atau hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan Sandiaga Uno diprediksi akan maju ke putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Dari 3 pasangan yang berlaga di putaran pertama, siapa yang paling banyak menghabiskan duit selama kampanye? Berikut fakta dan datanya. Semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah melaporkan dana kampanye mereka kepada KPU DKI Jakarta 12 Februari lalu, atau sehari setelah masa kampanye berakhir. Siapa yang paling banyak menghabiskan dana kampanye? Tercatat, dana kampanye pasangan nomor urut 1 Agus Silvi terbesar dibanding pasangan calon lainnya. Pengeluarannya pun juga paling wahid. Agus Silvi mendapat sumbangan dana sebesar 68,96 miliar rupiah dengan pengeluaran 68,95 miliar rupiah. Artinya masih tersisa saldo 1,9 juta rupiah. Di peringkat kedua ada pasangan Anies Sandi. Pasangan nomor urut 3 ini dapat menghimpun dana kampanye sebesar 65,27 miliar rupiah, tapi jumlah pengeluarannya pun besar, mencapai 64,72 miliar rupiah. Jadi duit tersisa di saldo tim Anies Sandi sekitar 550 juta rupiah. Selanjutnya pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot melaporkan pemasukan dana kampanye 60,19 miliar rupiah. Dibandingkan 2 pasangan kompetitornya, Ahok Jarot hanya mengeluarkan dana kampanye paling sedikit, yaitu 53,69 miliar rupiah. Artinya masih tersisa dana sekitar 6,49 miliar rupiah. Dari jumlah itu sebanyak 1,77 miliar rupiah adalah dana yang tidak lengkap datanya atau tidak dilengkapi surat pernyataan penyumbang. Lalu sisanya 4,72 miliar rupiah yang belum digunakan akan dikonsultasikan pada KPU DKI termasuk penerimaan dari bunga bank sebesar 22,14 juta rupiah dari dana kampanye yang tak terpakai. Dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur bagaimana memperlakukan sisa dana kampanye. Namun KPU meminta 3 pasangan calon untuk menyimpan sisa dana hingga audit dana kampanye selesai pada 28 Februari nanti. Bila terbukti dana berasal dari rakyat yang identitasnya tidak jelas, pencucian uang atau dari perusahaan yang sudah pilot, maka sumbangan dinyatakan tidak sah dan harus dikembalikan ke negara. KPU DKI telah menugaskan 3 kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang hasilnya akan diserahkan ke KPU DKI Jakarta 1 Maret nanti. Lalu untuk apa saja duit yang dihabiskan selama masa kampanye? Kita mulai dari pasangan nomor urut 1 yang menghabiskan dana 68,9 miliar rupiah. Agus Silvi menggelar 2 kali kampanye akbar, yaitu di lapangan X Golf Driving Range di Senayan pada 21 Januari dan Gor Sumantri, Bojonegoro pada 11 Februari lalu. 2 kali kampanye akbar menelan biaya 6,3 miliar rupiah. Lalu pengeluaran terbanyak sekitar 41% dari dana kampanye digunakan untuk menggelar pertemuan-pertemuan. Adapun biaya yang keluar untuk alat peraga seperti spanduk, kaos, dan sebagainya sebesar 16 miliar rupiah. Dan operasional kampanye untuk memuluskan jalan Agus Silvi menjadi pemimpin DKI sekitar 3,5 miliar rupiah.
Sementara dana kampanye Ahok Jarot Rp53,6 miliar terbesar digunakan untuk penyebaran bahan kampanye seperti buku dan alat peraga, yakni Rp24,5 miliar. 26% dana kampanye juga digunakan untuk mendanai pertemuan terbatas ataupun pertemuan tatap muka dengan masyarakat. Pertemuan terbatas menelan dana Rp9,2 miliar dan pertemuan tatap muka Rp7,3 miliar. Dana kampanye sebesar Rp5,3 miliar atau 9% dari total dana kampanye juga terpakai untuk rapat umum atau kampanye akbar, yakni konser Gue 2 yang digelar 4 Februari lalu di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sisanya dana kampanye digunakan untuk kegiatan lain sebesar Rp1,8 miliar dan operasional posko Rp1,4 miliar. Seluruh dana kampanye yang digunakan 100% hasil patungan masyarakat. Tidak ada dana dari partai politik. 73,5% dana ini berasal dari perorangan yang menghimpun dana dari 9.910 nomor pokok wajib pajak perseorangan, sementara dana kampanye yang berasal dari 83 badan hukum swasta mencapai 26,5% dari total dana kampanye yang masuk atau Rp15,49 miliar. Dana kampanye Anies Sandi sebesar Rp64,7 miliar, mayoritas atau 98%-nya berasal dari kocek pribadi Sandiaga Uno, yaitu Rp62,8 miliar. Anies menambahi Rp400 juta dan gabungan partai politik pendukung urunan sebesar 2%, yaitu Rp1,1 miliar. Sisanya yang berasal dari sumbangan hanya berkisar 1% atau Rp900 juta. Nah, dana kampanye sebesar Rp64,7 miliar ini terbesar dialokasikan untuk penyebaran bahan kampanye, Rp19,2 miliar atau 30% dari total anggaran. Pengeluaran kedua terbesar adalah pembuatan kaos. Anies Sandi mengeluarkan Rp15 miliar lebih untuk membuat kaos kampanye. Selain itu ada kegiatan yang tidak melanggar Rp19 miliar, pertemuan tatap muka Rp11,7 miliar, rapat umum Rp6,5 miliar. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Fakta Data kembali menemani Anda, program yang mengulas berbagai berita, tren, dan fenomena lewat sederet angka. Kali ini Fakta Data mengupas mengapa Jakarta menjadi rebutan dan siapa yang menggelontorkan dana kampanye terbesar di Pilkada DKI Jakarta. Serta berapa gaji dan apa tantangan Gubernur DKI Jakarta yang baru. Kali ini bersama saya, Cakri Miller. Dari 101 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 2017, DKI Jakarta paling jadi sorotan. Perhatian masyarakat juga media tertuju ke ibu kota. Mengapa posisi Gubernur Jakarta jadi rebutan? Berikut fakta dan datanya. Jakarta merupakan barometer politik nasional. Jayadi Hanan, Direktur SMRC Saiful Mujani Research and Consulting menyebut jabatan Gubernur DKI Jakarta terbukti menjadi lompatan ke tampuk kepemimpinan nasional. Ini ditunjukkan Joko Widodo kalau melompat tinggi dari gubernur menjadi presiden 3 tahun lalu. Dan pemilihan gubernur Jakarta kali ini benar-benar menjadi barometer politik menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan digelar serentak 2019 nanti. Itulah mengapa tokoh-tokoh politik besar turun gelanggang di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri turun gunung untuk pasangan calon nomor 2 Ahok Jarot. Presiden Indonesia ke-6 yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahkan hingga kurang dari 24 jam menuju hari pemilihan bermanuver. Adapun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengawal pasangan Anies Sandi. APBD Jakarta yang jumlahnya jumbo merupakan daya tarik tersendiri bagi pasangan calon dan partai politik. Tengok saja APBD DKI 2017 dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa. APBD DKI Jakarta 2017 yang telah disahkan sebesar Rp70,19 triliun. Bandingkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Banten misalnya, hanya Rp11 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat tak sampai separuh dari anggaran DKI, Jawa Tengah Rp23 triliun, Yogyakarta Rp5 triliun dan Jawa Timur Rp28 triliun. Salah satu anggaran tertinggi yang dianggarkan Pemprov DKI adalah anggaran pendidikan,
yang menembus 17 triliun rupiah. Pos ini digunakan untuk gaji guru, pembangunan sekolah, rehabilitasi sekolah, hingga pembiayaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selain itu ada pula anggaran kesehatan 8,3 triliun rupiah serta biaya pembangunan dan rehab rusun sebesar 4,2 triliun rupiah. Jakarta juga menjadi pusat ekonomi. Tahukah Anda berapa uang beredar di ibu kota? Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mencatat 70% perputaran uang di Indonesia berada di DKI Jakarta. Ini artinya sekitar 2.000 triliun rupiah per tahun uang beredar di Jakarta. Guru Besar Visipol UGM Tajudin Nur Effendi menyebut posisi Jakarta sebagai pusat utama kegiatan ekonomi ini berdampak pada angka kemiskinan penduduk Jakarta relatif rendah dibanding dengan kota dan desa di Indonesia. Investasi PMA, penanaman modal asing dan PMDN, penanaman modal dalam negeri juga terkonsentrasi di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Jakarta selalu menjadi daya tarik orang daerah. Saban tahun ditaksir 50.000 pendatang masuk kampung besar ini. Apalagi ketersediaan lapangan pekerjaan dan upah minimum regional di Jakarta dan sekitarnya yang lebih tinggi dari daerah lain. UMP, upah minimum Provinsi DKI Jakarta pada 2017 sebesar 3,3 jutaan rupiah. Jakarta juga menjadi miniatur Indonesia. Beragam suku mendiami Jakarta sehingga menjadi barometer politik nasional. Data indikator politik Indonesia menunjukkan suku Jawa sebanyak 35,2%, Betawi 27,3%, Sunda 15,3%, Tionghoa 5,5%, Batak 3,6%, dan lainnya sekitar 12,8%. Ibu kota Jakarta teramat padat dengan penduduk mencapai 15.015 jiwa per kilometer persegi. Jumlah ini melebihi daya dukung di mana luas wilayahnya hanya 664 kilometer persegi atau 0,03% dari luas wilayah Indonesia. Bandingkan dengan daerah di Jawa lainnya yang dihuni 1.100 jiwa per kilometer persegi, ataupun kepadatan penduduk di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua yang masih di bawah 100 jiwa per kilometer persegi. Polri menyatakan DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang rawan konflik pada Pilkada 2017. Jakarta bahkan menjadi provinsi yang dianggap paling rawan dibanding Papua, Papua Barat, dan Aceh. Mayoritas penduduk DKI Jakarta beragama Islam. Menurut data jakarta.go.id, jumlah warga Jakarta yang memeluk agama Islam mencapai 85,4%. Dan masih ada 5 agama lainnya yang juga dipeluk warga Jakarta. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinannya. Jakarta, sama seperti kota di Indonesia lainnya, menjadi rumah bagi keberagaman.